Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses metabolisme karbohidrat untuk memenuhi tugas mata kuliah nutrisi ternak ruminansia. Karbohidrat merupakan komponen utama dalam ransum ternak ruminansia. Jumlahnya mencapai 60-75% dari total bahan kering ransum. Dalam makanan kasar, sebagian besar karbohidrat terdapat dalam bentuk selulosa dan hemiselulosa. Sedangkan dalam konsentrat, umumnya karbohidrat terdapat dalam bentuk pati. Karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk pertumbuhan mikroba rumen dan ternak induk semang. Karbohidrat dalam pakan dikelompokkan menjadi karbohidrat struktural atau fraksi serat dan karbohidrat non-struktural atau fraksi yang mudah tersedia. Selulosa dan hemiselulosa termasuk dalam karbohidrat fraksi struktural atau serat yang merupakan komponen utama dari dinding sel tanaman. Sering selulosa dan hemiselulosa ini berikatan dengan lignin sehingga menjadi sulit dicerna oleh mikroba rumen. Lignifikasi tanaman akan meningkat seiring dengan meningkatnya umur tanaman. Untuk itu, penggunaannya dalam ransum ternak ruminansia memerlukan pengolahan terlebih dahulu guna merenggangkan ikatan lignoselulosa atau lignohemiselulosa sehingga lebih fermentable dalam rumen. Selulosa adalah kelompok polisakarida yang mempunyai berat molekul tinggi, berantai lurus, di mana banyak terdapat dalam bentuk ikatan 1-4 unit glukosa dan biasanya terdapat dalam bentuk kristal. Sedangkan hemiselulosa terdiri dari rantai lurus silosa dengan sejumlah arabinosa, asam uronat, dan galaktosa. Ternak ruminansia mampu memanfaatkan selulosa dan hemiselulosa disebabkan oleh adanya mikroorganisme dalam rumen yang membantu proses fermentasi, sehingga karbohidrat struktural tersebut dirombak menjadi produk yang dapat dicerna dan dapat diserap oleh usus halus. Kecernaan selulosa dan hemiselulosa dalam rumen biasanya lebih rendah dibanding karbohidrat non-struktural, tapi ini sangat tergantung pada beberapa faktor seperti sifat faktor fisik tanaman, pengolahan, dan frekuensi pemberian pakan. Kecernaan selulosa dan hemiselulosa ini juga dipengaruhi oleh suplai nutrien lain seperti nitrogen, asam amino, dan asam lemak berantai cabang yang penting untuk pertumbuhan bakteri selulotik. Proses pencernaan karbohidrat dalam rumen merupakan proses yang kompleks. Karbohidrat yang kompleks atau dalam kurung selulosa, hemiselulosa, pati, dan pektin akan mengalami 2 tahap pencernaan, yaitu pencernaan oleh enzim ekstraseluler dan enzim intraseluler mikroba. Tahap pertama, karbohidrat yang masuk ke rumen akan difermentasi oleh enzim ekstraseluler menghasilkan monomernya berupa oligosakarida, disakarida, dan gula sederhana. Tahap kedua, monomer itu difermentasi atau dimetabolisme lebih lanjut oleh enzim intraseluler membentuk pirufat. Pirufat ini melalui lintasan Embden-Meyerhof dan pentosa fosfat. Pirufat adalah produk intermedier yang segera dimetabolisasi menjadi produk akhir berupa asam lemak berantai pendek yang sering disebut dengan volatile fatty acid atau VFA, yang terdiri dari asam asetat, asam propionat, dan asam butirat, dan sejumlah kecil asam valerat. Ada proses penyerapan asam lemak terbang atau VFA. Asam lemak terbang atau VFA ini yang dihasilkan dalam rumen merupakan sumber energi bagi ternak ruminansia. Penyerapan VFA ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi VFA dalam cairan rumen dengan konsentrasi VFA yang terdapat di dalam sel-sel epitel atau darah. Laju penyerapan VFA pada rumen meningkat sejalan dengan penurunan pH cairan rumen dan panjang pendeknya rantai aton C dari VFA. Semakin panjang rantai aton C, maka semakin cepat laju absorpsinya, sehingga urutan absorpsinya adalah asam butirat, asam propionat, dan asam asetat. Asam butirat pada rumen akan diserap melalui dinding rumen untuk masuk ke dalam darah guna dikonversi menjadi beta hidroksibutirat.
sedangkan asam propionat akan dikonversi menjadi asam laktat. Hal ini terjadi karena peran enzim-enzim tertentu yang ada dalam sel-sel epitel rumen beta hidroksibutirat dapat digunakan sebagai energi bagi sejumlah jaringan seperti otot, kerangka, dan hati. PFA atau asetat propionat dan butirat merupakan sumber energi utama bagi ternak dan punya fungsi penting dalam metabolisme zat makanan. Sumbangan energi yang berasal dari PFA ini dapat mencapai 60-80% dari kebutuhan energi ternak ruminansia. Sebagian besar PFA ini diserap langsung dari retikulum dan masuk ke dalam aliran darah. Hanya 20% saja yang masuk ke omasum dan abomasum dan diserap di sini. Asam butirat dalam rumen sebelum diserap terlebih dahulu dirubah menjadi beta hidroksi butirat dan bersama dengan asam asetat masuk ke dalam peredaran darah dalam bentuk badan-badan keton yang nantinya dalam jaringan tubuh digunakan sebagai sumber energi dan untuk sintesis lemak tubuh. Asam propionat setelah masuk ke dalam peredaran darah di bawah ke hati. Di hati, asam ini diubah menjadi glukosa. Sebagian glukosa disimpan di hati, sebagian glikogen hati, dan sebagian lagi menjadi alfa gliserol fosfat untuk digunakan sebagai koenzim produksi dalam sintesa lemak tubuh sebagai sumber energi dan dalam tubuh disimpan sebagai glikogen otot. Oleh sebab itu, asam propionat disebut juga asam yang bersifat glukogenik karena dapat dikatabolisme menjadi glukosa atau sebagai sumber glukosa tubuh. Asam lemak glukogenik dapat dipakai sebagai konstanta yang dimana sebagai non-glucagonik rasio atau dalam kurung NGR yang secara sederhana dirumuskan NGR sama dengan asetat tambah butirat tambah valerat atau propionat tambah valerat. Nilai NGR ini berhubungan erat dengan produksi gas metana dalam rumen. NGR tinggi akan menyebabkan produksi gas metana dalam rumen juga tinggi. Produksi gas metan. Metan merupakan produksi sampingan dalam proses fermentasi karbohidrat atau gula secara anaerob. Metan merupakan energi yang terbuang. Bakteri metanogen akan menggunakan H2 yang terbentuk dari konversi asam pirufat menjadi asam asetat untuk membentuk metan dan juga dari komposisi format atau metanol dalam pembentukan metan oleh mikroorganisme terlibat pula peran asam fosfat dan vitamin B12. Setelah itu masuk ke respirasi aerob adalah siklus Krebs. Asetil CoA yang masuk dalam tahap kedua yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Masuk ke siklus asam sitrat bahwa glukosa secara perlahan dipecah di dalam mitokondria sel dengan suatu siklus dinamakan siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria dan disebut juga siklus asam trikarboksilat. Hal ini disebabkan siklus Krebs tersebut menghasilkan senyawa yang mempunyai 3 gugus karboksil seperti asam sitrat dan asam isositrat. Asetil koenzim A masuk ke siklus Krebs melalui reaksi hidrolis dengan melepas koenzim A dan gugus asetil yang mengandung 2 atom C, kemudian bergabung dengan asam oksaloasetat 4 atom C, membentuk asam sitrat 6 atom C. Energi yang digunakan untuk membentuk asam sitrat berasal dari ikatan asetil koenzim A. Selanjutnya, asam sitrat C6 secara bertahap menjadi asam oksaloasetat lagi yang kemudian akan bergabung dengan asetil CoA. Peristiwa pelepasan atom C diikuti dengan pelepasan energi tinggi berupa ATP yang dapat langsung digunakan oleh sel. Selama berlangsung reaksi oksigen yang diambil dari air untuk digunakan mengoksidasi 2 atom C menjadi CO2. Proses tersebut disebut dekarboksilasi oksidatif. Dalam setiap oksidasi satu molekul asetil koenzim A akan dibebaskan satu molekul ATP, 8 atom H dan 2 molekul CO2. Atom H yang dilepas itu kemudian ditangkap oleh nikotinamid adenin dinukleotida
atau NAD dan flavin adenin dinukleotida atau VAD untuk dibawa menuju sistem transport yang direaksikan dengan oksigen menghasilkan air. CO2 terbentuk asam A-ketoglutamat yang sering disertai dengan pelepasan hidrogen dan elektron yang ditangkap NAD membentuk NADH. Selanjutnya, asam A-ketoglutamat juga melepaskan gugus karboksid disertai dengan pelepasan hidrogen dan elektron yang ditangkap NAD membentuk NADH. Asam A-ketoglutamat lalu berikatan dengan molekul KOA membentuk suksinat KOA. KOA kemudian dilepas dan digantikan oleh fosfat berasal dari GTP terikat pada ADP membentuk ATP, menyebabkan suksinil KOA berubah menjadi asam suksinat. Asam suksinat melepas 2 hidrogen dan elektron yang ditangkap FAD membentuk FADH2. Asam suksinat berubah menjadi asam fumarat. Kemudian asam fumarat dapat menggunakan air menjadi asam malat. Selanjutnya asam malat melepaskan hidrogen dan elektron ditangkap oleh NAD dan membentuk NADH. Dan akhirnya asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat. Asam oksaloasetat ini yang akan mendapat transfer 2 atom karbon dari asetil-CoA akan menjadi siklus Krebs kembali. Hasil siklus Krebs. Pada akhir siklus Krebs ini akan terbentuk kembali asam oksaloasetat yang berikatan dengan molekul asetil koenzim A yang lainnya dan berlangsung kembali siklus Krebs. Karena selama reaksi oksidasi pada molekul glukosa hanya dihasilkan 2 molekul asetil koenzim A, maka siklus Krebs harus berlangsung sebanyak 2 kali. Selain dihasilkan energi pada siklus Krebs, juga dihasilkan hidrogen yang direaksikan dengan oksigen membentuk air. Jadi hasil bersih dari oksidasi 1 molekul glukosa akan dihasilkan 2 ATP dan 4 CO2 serta 8 pasang atom H yang akan masuk ke rantai transport elektron. Ya, sekian itulah tadi persentase tentang bagaimana metabolisme karbohidrat pada ternak ruminansia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.